Suatu malam, Benjamin Franklin Gates yang masih kecil duduk di ruang tamu bersama kakeknya John Adam Gates. Kakeknya sedang menceritakan sebuah cerita tentang sejarah keluarga mereka yang menarik. Dia menjelaskan tentang sebuah rahasia yang disimpan oleh keluarga Gates selama bertahun-tahun. Legenda tentang harta karun besar yang tersembunyi oleh para founding fathers Amerika Serikat selama Perang Revolusi. Dalam cerita kakeknya, Gates mendengar tentang harta karun tembaga kapal, sebuah harta karun yang dibawa oleh para founding fathers dari Eropa dan disembunyikan di Amerika. Kakeknya menekankan pada Gates bahwa harta karun itu benar-benar nyata dan menantangnya untuk menemukannya suatu hari nanti. Do you so swear? I so swear. Bertahun-tahun kemudian, setelah melakukan penelitian intensif dan ekspedisi ke berbagai wilayah yang terpencil, Benjamin Franklin Gates yang kini sudah menjadi pria dewasa dan timnya akhirnya menemukan jejak kapal karam yang diyakini membawa petunjuk kunci terkait dengan legenda harta karun. Mereka melakukan perjalanan ke wilayah Arktik yang penuh dengan tantangan, dengan menghadapi cuaca ekstrim, es yang tebal, dan medan yang sangat berbahaya. Saat tiba di lokasi yang diprediksi sebagai tempat kapal karam itu tenggelam, mereka menghadapi tantangan baru dalam menembus es yang tebal untuk mencapai reruntuhan kapal. Namun berkat peralatan khusus dan tim yang terlatih, mereka berhasil menembus lapisan es dan menemukan kapal karam yang sudah lama tenggelam. Di dalam kapal karam tersebut, Ben dan timnya melakukan penyelidikan yang cermat. Mereka menggunakan peralatan arkeologi dan teknologi canggih untuk menjelajahi setiap sudut kapal, mencari petunjuk yang mungkin terkubur di dalamnya. Dan setelah beberapa hari melakukan eksplorasi, mereka menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di dalam kapal. Di ruangan tersebut, mereka menemukan artefak berharga dan dokumen kuno yang diyakini sebagai petunjuk kunci. Salah satu artefak tersebut adalah petunjuk fisik yang menunjukkan koordinat atau petunjuk lain yang mengarah ke lokasi harta karun yang sebenarnya. Dokumen kuno yang ditemukan memberikan informasi tambahan tentang sejarah kapal karam dan perjalanan legendarisnya, memberikan petunjuk yang diperlukan untuk melanjutkan pencarian. Pada pencarian itu, Ben menemukan pipa meerschaum dengan ukiran yang indah. Timnya pikir ini adalah pipa bernilai miliaran dolar. Tapi setelah Ben melumuri pipa itu menggunakan darahnya dan menemukan petunjuk berikutnya, Ian dan Shaw tiba-tiba berkhianat dengan akan membunuh Ben. Untunglah Ben tidak bodoh. Dia sengaja menyalakan flare lalu melemparnya kepada Ian hingga inilah yang terjadi. Setelah perseteruan itu dan kembali dari ekspedisi mereka di Arktik, Ben dan Riley memulai proses dekripsi dan analisis terhadap petunjuk kunci yang mereka temukan. Petunjuk itu kemudian mengarahkan mereka ke Independence Hall di Philadelphia atau Gedung Arsip Nasional, tempat yang penuh dengan sejarah Amerika Serikat. Independence Hall yang merupakan tempat di mana deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ditandatangani pada tahun 1776 dianggap memiliki arti penting dalam pencarian mereka. Awalnya mereka ingin memeriksa deklarasi penting itu secara baik-baik, tapi karena tidak ada yang mau percaya dengan ucapan mereka berdua bahwa deklarasi itu memiliki kode peta harta karun yang sedang diincar oleh banyak orang dan terancam akan dicuri, Ben pun memutuskan untuk mengambilnya secara paksa. Walaupun sempat berdebat karena tahu begitu rumitnya kunci kombinasi elektronik yang melindungi deklarasi tersebut, tapi Riley akan tetap membantu Ben dan melakukan segala hal agar mereka bisa mendapatkan benda tersebut. Dimulai dari meretas CCTV, lalu pura-pura memberi kado kepada Abigail Chase, seorang penanggung jawab atau orang yang tahu semua akses di gedung itu, di mana isi kado tersebut adalah koin kuno yang sudah diberi cairan khusus. Di luar sana, setelah Riley berpura-pura merekam suasana gedung yang padahal ia memancarkan laser panas ke arah sensor pengaman, hingga Abigail harus memindahkan deklarasi itu ke ruang rahasia untuk diperbaiki sensornya, rencana pencurian itu pun akhirnya dimulai. Di malam harinya, Ben yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih langsung menyelinap ke dalam gedung, sedangkan Riley akan memantau dari dalam mobil. Mereka mempersiapkan segala perlengkapan dan strategi yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan tanpa terdeteksi, lalu mulai mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Pertama-tama Ben menghampiri Abigail dan mengajaknya basa-basi, padahal tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan sidik jarinya. Di waktu yang sama, ternyata Ian dan timnya juga sedang melakukan pencurian yang sama. Jika Ben bermain halus, Ian terlihat main kasar dan gerusak-gerusuk. Karena Ben tidak tahu akan aksi pencurian mereka, ia pikir rencananya akan berjalan mulus, apalagi dia berhasil masuk dan mendapatkan deklarasinya. Tapi ketika anak buah Ian mengambil alih CCTV, semua rencana mulai kacau.
Di sini Ben langsung membawa keluar benda itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Ian and the gang, lalu berusaha melarikan diri lewat lift yang kemudian dengan cepat Ben membuka pintu kacanya dan menggulung dokumen deklarasinya. Di sisi yang lain, Abigail sedikit curiga dengan kedatangan Ben di pesta tersebut, dan setelah ditelusuri, Ben tidak tercantum di dalam daftar tamu undangan. Saat Ben berhasil keluar dari lift, dia mencoba bersembunyi di toko merchandise museum itu dan dikira pencuri karena terdapat gulungan kertas di dalam jasnya. Lalu kasir yang salah paham pun memintanya untuk membayar terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, para petugas di dalam gedung yang berjaga pun akhirnya mengetahui bahwa dokumen deklarasi kemerdekaan telah dicuri. Di saat waktu yang bersamaan, Abigail tak sengaja melihat Ben yang bergegas dari sana. Namun Ben yang sudah berada di luar dan akan pergi, tiba-tiba Abigail berteriak menghampirinya, kemudian dia bertanya tentang benda yang ada di tangan Ben. Belum lama Ben Abigail bertemu, tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan telah terjadi pencurian. Melihat hal ini, Abigail langsung tahu kalau Ben lah yang telah mencuri salah satu dokumen di situ. Dan saat itu juga Ben langsung memberi dokumennya kembali dan berusaha pergi dari sana. Ternyata Ian tak sengaja melihat Abigail yang memanggil security dan dokumen deklarasi yang dipegang. Di saat akan kembali ke museum, dengan cepat Ian dan anak buahnya menculik Abigail dan dokumen deklarasinya. Kemudian Ben dan Riley pun mengejar mobil itu. Karena tak sengaja melewati jalan yang sedang diperbaiki, pintu belakang mobil Ian terbuka sehingga membuat Abigail bergelantungan sambil memegang dokumen deklarasinya. Akan tetapi dengan cepat Ian merebut dokumen itu dan Abigail pun berhasil diselamatkan oleh Ben. Di dalam mobil terlihat Ian sedang membuka dokumen yang ternyata itu adalah dokumen replika yang dijual ke toko merchandise museum yang dibeli oleh Ben tadi. Yang itu artinya dokumen yang asli masih berada di tangan Ben. Kemudian Abigail bertanya siapa sebenarnya Ian dan anak buahnya itu. Dan Ben pun menjawab bahwa Ian dan anak buahnya adalah pencuri dokumen deklarasi tersebut. Di sisi lain, Peter yang merupakan anggota FBI datang untuk menyelidiki kasus hilangnya dokumen deklarasi kemerdekaan dan berdasarkan CCTV mereka berhasil mengidentifikasi kalau pencurinya adalah Ben Gates. Sementara itu, FBI sudah berhasil masuk ke apartemen Ben. Di sana mereka menemukan sebuah data bahwasanya Ben adalah seorang ahli sejarah, sarjana teknik mesin angkatan laut, dan lulusan beberapa pusat pelatihan militer. Dan tentu saja semua hal ini membuat Peter menjadi bingung karena sebenarnya apa sih yang dicari-cari oleh Ben? Walaupun Ian tidak mendapatkan dokumen deklarasinya, akan tetapi ia mencoba mencari petunjuk selanjutnya dari kata-kata yang mereka temukan sebelumnya di kapal. Sementara itu, Ben sedang berkunjung ke rumah ayahnya yang bernama Patrick Gates untuk meminta bantuan. Karena tujuan Ben datang hanya untuk harta karun, tentu saja Patrick menjadi marah, lalu memarahi Riley dan juga Abigail yang terpengaruh harta karun oleh Ben. Salah satu alasan kenapa Abigail terus mengikuti Ben adalah karena dikarenakan Ben tidak ingin memberikan dokumen deklarasinya. Namun Ben berkata ke Patrick kalau dia menemukan Charlotte dan perkataan ini membuat Patrick terdiam lalu penasaran apakah Ben akan menemukan harta karun itu atau tidak. Ben mengatakan kepada Patrick bahwa ia telah menemukan petunjuk selanjutnya, tapi sang ayah kembali emosi karena hanya petunjuk-petunjuk yang mereka temukan sehingga nantinya akan membuat semuanya gila. Ayah mempercayai bahwa harta karun yang diburu oleh keluarganya hanyalah mitos belaka. Akan tetapi Ben tidak peduli dengan perkataan ayahnya itu dan mulai mencari petunjuk di belakang dokumen deklarasi dengan menggosokkan kapas yang dilumuri dengan asam jeruk. Karena tak kunjung menemukan apa-apa, Patrick yang awalnya tidak peduli mulai penasaran dan akhirnya mau membantu dengan memberikan petunjuk agar mereka bisa membaca tulisan yang ada di belakang dokumen deklarasi. Patrick mengatakan bahwa yang mereka butuhkan adalah hawa panas, sehingga Ben dan Abigail langsung meniup dokumen itu dengan uap dari napas mereka sampai akhirnya tulisan itu pun mulai muncul. Ternyata tulisan di belakang dokumen deklarasi adalah sebuah sandi Attendorf. Ben pun kemudian meminta surat silent ke ayahnya, namun sayangnya Patrick sudah menyumbangkan surat itu kepada Institut Franklin. Mendengar hal tersebut, Ben dan yang lainnya langsung bergegas pergi dari rumah itu dan sebelum pergi, Ben yang sudah tahu kalau FBI akan datang ke rumahnya, Ben membuat Patrick seolah-olah sedang disekap oleh mereka agar ia tidak terlibat dalam masalah ini. Gonna untie me? Beberapa saat kemudian, Ben dan timnya akhirnya sampai di Philadelphia. Dan di sana, Riley membayar seorang anak untuk mencatat huruf-huruf berdasarkan kode yang mereka temukan di balik dokumen.
Namun di waktu yang sama, Ian dan anak buahnya ternyata telah sampai juga di sana dan langsung merasa aneh dengan seorang anak yang terus memandangi dan mencatat sesuatu dari surat silent. Tidak lama kemudian anak itu pun keluar untuk memberitahu kode terakhir dari surat tersebut. Melihat dia akan pergi, Ian pun mengikutinya dari belakang. Saat anak itu sudah berada di luar, ternyata Riley sudah pergi dan beruntungnya Ian tidak mengetahui keberadaannya. Setelah mendapatkan kata sandi, Riley mendatangi Ben untuk mengatakan kata-kata petunjuk yang dia temukan. Dari petunjuk, Abigail mengatakan jika itu ada hubungannya dengan lonceng Liberty. Lalu Ben juga mendapatkan petunjuk selanjutnya, jam yang menunjukkan pukul 2:22 dari selembar uang $100. Saat itu jam memang sudah menunjukkan pukul 3. Namun setelah diingat kembali, berdasarkan sejarah, jam zaman dulu lebih cepat dari waktu saat ini, dan itu berarti mereka masih ada peluang waktu. Sementara itu di sisi yang lain, Ian berhasil menjaga anak yang sebelumnya dibayar oleh Riley. Dan dengan memberikan uang, Ian pun mendapatkan petunjuk dari anak itu juga. Sekaligus berkat internet mereka mengetahui tentang info lonceng Liberty dan Independence Hall. Beberapa saat kemudian jam menunjukkan pukul 3:22 dan dari situ Ben melihat bayangan Independence Hall menuju ke sesuatu. Ben lalu menghampiri bayangan itu sedangkan Riley dan Abigail akan menuju ke signing room. Saat tiba di sasaran bayangan, Ben mencokel batu batanya dan di dalam sana terdapat sebuah kacamata dengan bentuk yang unik. Dan ketika Ian serta yang lain tiba, Ben sudah pergi sebelum mereka melihatnya. Kini Ben, Riley, dan Abigail sudah kembali bersama. Dia mulai melihat dokumen deklarasinya menggunakan kacamata yang dia temukan. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan petunjuk baru yaitu Here at the Wall. Di saat mereka sedang berpikir apa maksud dari petunjuk itu, Ian dan anak buahnya sedang berjaga di luar gedung tersebut. Dan agar petunjuknya tidak jatuh ke tangan Ian, jadi Ben pun meminta mereka untuk berpencar. Walaupun sudah berpencar, Riley dan Abigail berhasil diketahui oleh anak buah Ian hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Saat itu, Abigail dan Riley sempat terpisah nih, tapi berkat seorang penjual daging, Abigail pun berhasil menghindar dari anak buah Ian. Beberapa saat kemudian, Riley dan Abigail kembali bertemu dan berusaha kabur dari sana. Akan tetapi, dokumen deklarasi yang dibawa oleh Abigail terjatuh ke tengah jalan hingga berhasil didapatkan oleh Ian. Lalu, karena Ian sudah berhasil mendapatkan dokumen deklarasinya, dia menyuruh anak buahnya untuk berhenti mengejar. Di sisi yang lain, Ben akan menuju ke mobilnya, tiba-tiba Peter datang dan langsung menangkapnya. Namun saat melihat Riley dan Abigail yang datang ke sana, Ben langsung memberi kode agar mereka segera pergi. Hingga saat ini Riley dan Abigail kebingungan langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena pada hari itu juga Ben berada di kantor FBI bersama Peter yang sedang menginterogasinya. Di kantor FBI, Peter bertanya di mana keberadaan dokumen deklarasi kemerdekaannya, tapi Ben langsung mengatakan bahwa dokumen itu telah diambil oleh Ian. Di sini Peter tidak menerima alasan apapun hingga dia memberikan dua pilihan. Yang pertama, Ben akan masuk penjara dengan waktu yang sangat lama, atau yang kedua, mereka akan mengambil bersama-sama dokumen deklarasi dengan bantuan Ben. Dalam interogasinya itu, Ben bertanya bagaimana agar dia tidak masuk ke dalam penjara. Tapi Peter berkata harus tetap ada seseorang yang masuk ke dalam penjara. Di saat Ben mengamati kacamata yang dimainkan oleh Peter, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata itu telepon dari Ian. Dia berkata ingin bertemu dengan Ben di pelabuhan News Intrepid besok jam 10 dan juga meminta agar Ben membawa kacamata yang ia temukan sebelumnya. Ian menginginkan pertemuannya dengan Ben tidak diketahui oleh FBI, namun pada keesokan harinya para FBI telah mengintai pertemuan mereka. Saat itu anak buah Ian akan menembakkan alat komunikasi mereka. Tak lama kemudian, Peter menyuruh Ben untuk segera naik ke pesawat F-16. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ben kembali. Ketika Ben akan masuk ke pesawat, tiba-tiba dia melompat dan terjun ke laut. Ternyata di dalam laut sudah disediakan gas untuk menyelam. Ini semua adalah rencana Abigail dengan kesepakatan Ben yang akan memberikan petunjuk selanjutnya jika Ben bebas dari FBI. Akhirnya Ben bertemu dengan Ian yang sedang membawa dokumen deklarasi dan pipa yang mereka temukan sebelumnya. Tapi setelah Ben memberitahu keberadaan harta karunnya, Ian tidak percaya begitu saja dengan perkataan itu. Dia justru menunjuk Patrick yang telah disandra hingga akhirnya Ben mengatakan bahwa harta karunnya ada di dalam gereja Trinity. Trinity Church. We have to go inside Trinity Church.
Saat mereka tiba di sana, Riley dan Abigail juga berhasil ditangkap oleh anak buah Ian. Mereka bersama-sama melihat petunjuk di belakang dokumen deklarasi dengan menggunakan kacamata kuno. Setelah petunjuk itu diketahui, mereka pun mulai menelusuri harta karun yang berada di lorong bawah tanah gereja tersebut. Dan setelah cukup lama menelusuri, ada sebuah jalan yang membawa mereka ke sebuah lubang. Tapi tiba-tiba salah satu kayu patah sehingga membuat anak buah Ian terjatuh. Sampai di sebuah ruangan lagi dan lagi mereka tidak menemukan harta karunnya dan menduga jika semuanya sudah dipindahkan. Perkataan palsu Ben dan ayahnya itu bertujuan untuk menipu Ian dan anak buahnya. Lalu ketika Ian pergi, mereka kembali melanjutkan pencarian dan menemukan sebuah pintu rahasia, namun sangat disayangkan ternyata harta karun itu sudah tidak ada. Dari semua rencana pencarian harta karun Ben selama ini ternyata berakhir sia-sia, Cok. Akan tetapi ayah tetap bangga kepada Ben karena telah sampai sejauh ini. Lalu saat mereka akan pasrah dan ingin keluar dari sana, tiba-tiba Ben menemukan sebuah pintu yang lubangnya mirip dengan pipa yang mereka temukan di kapal. Dan setelah dicek, ternyata lubang itu adalah tempat harta karun yang selama ini mereka cari. Setelah itu mereka berjalan keluar menemui Peter dan memberikan dokumen deklarasinya. Ben memberikan kesepakatan kepada Peter bahwa dia akan menukar harta karunnya senilai $10 miliar dengan syarat nama Dr. Abigail dipulihkan. Lalu Ben juga meminta jika keluarga Gates diberikan kehormatan karena telah berhasil menemukan harta karunnya, sekaligus meminta agar tidak masuk ke dalam penjara. Namun karena harus tetap ada seseorang yang masuk ke dalam penjara dalam kasus ini, Ben mengusulkan idenya yang mana Ianlah yang akan masuk ke dalam penjara tersebut. Setelah perjalanan ini selesai, akhirnya Ben dan yang lain mendapatkan hasil 10% dari harta karun. Pada hari yang bahagia itu, Ben juga berhasil menikahi Abigail dengan membeli rumah tua berharga fantastis. Sedangkan Riley membeli barang-barang mewah yang ia impikan selama ini. Dan film pun selesai.